Halo, perkenalkan nama saya Misal Aprilia Purba, NIM 212387. Saya dari ruang Antonius Padua. Gotong merupakan aksesoris penutup kepala yang khusus digunakan oleh kaum pria di Simalungun sebagai kelengkapan pakaian adat. Gotong akan selalu hadir dalam setiap perayaan adat di Simalungun. Pemakaian gotong dalam perayaan adat Simalungun merupakan bagian dari simbol budaya etnik Simalungun. Walaupun gotong hanya bagian dari aksesoris, pelengkap dalam pakaian adat Simalungun tersebut menyimpan berbagai kisah di dalamnya, mulai dari sejarah hingga makna yang terkait. Kain yang digunakan sebagai bahan pembuat gotong adalah kain batik atau yang bermotif batik dari Jawa. Tentu ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Kenapa harus kain batik? Itulah menjadi suatu pertanyaan bagi orang-orang. Berdasarkan pengakuan dari salah seorang tokoh menyebutkan bahwa pada zaman Majapahit, leluhur masyarakat Simalungun yang merupakan raja dari Simalungun itu telah melakukan hubungan perdagangan dengan kerajaan Majapahit yang pada masa itu masuk ke kawasan Simalungun. Saat itu dibuatlah perjanjian antara Majapahit dengan Raja Simalungun. Raja Majapahit dengan Raja Simalungun membuat perjanjian kerjasama perdagangan. Sebagai simbol ikatan kerjasama tersebut, utusan Majapahit menyerahkan beberapa helai kain batik kepada Raja di Simalungun. Sebagai bentuk penghargaan atas pemberian utusan Majapahit tersebut, kemudian Raja Simalungun menggunakan kain batik tersebut sebagai penutup kepala atau gotong. Sebutan penutup kepala pria bagi masyarakat Simalungun dibagi menjadi 3. Penyebutannya itu yang pertama gotong, kedua porsa, dan yang ketiga itu takuluk. Konsep yang disebut pertama itu gotong. Gotong adalah penutup kepala adat sukacita atau malas niuhur yang dikenakan pada setiap upacara adat sukacita. Sedangkan konsep yang kedua yaitu porsa. Di dalam upacara, porsa digunakan dalam upacara berduka cita, khususnya yang meninggal pada saat Said Matua. Nah, dan konsep yang ketiga yaitu takuluk, yang merupakan penutup kepala pria yang dikenakan sehari-hari dan sama sekali tidak berhubungan dengan adat istiadat. Gotong dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gotong partongah, penutup kepala bangsawan, dan gotong parumah atau penutup kepala kaum parumah. Pada masa kerajaan, pemakaian gotong tidak boleh secara sembarangan atau memiliki tatanan tersendiri dalam pemakaiannya. Seperti tidak diperbolehkan memakai gotong partongah bagi rakyat paruma maupun jabolon. Lalu, gotong partongah maupun paruma hanya dapat digunakan pada saat upacara-upacara kerajaan atau adat maupun perkawinan dan pada saat menyambut tamu kerajaan daerah. Nah, pada tahun 1964 disepakati bahwa penutup kepala adat Simalungun adalah gotong tersebut itu gotong tikal yang berbentuk daster dengan sisi tengah yang agak tinggi tegak lurus, dan dalam pemakaian gotong tersebut memiliki hiasan di dalamnya seperti rudang hapias, doramani atau 7 tingkat, rantai gotong, dan taring harimau. Pada tahun 1964 itu diputuskan bahwa sesama masyarakat Simalungun tidak ada lagi yang disebut dengan gotong partongah maupun gotong paruma, tetapi sudah menjadi gotong tradisional yang milik masyarakat Simalungun. Artinya, di dalam tahun 1964 itu telah disepakati bahwa tidak ada lagi batasan pemakaian gotong, tidak ada lagi stratifikasi sosial. Nah, hubungan simbol gotong dengan Nostra Aetate artikel kedua, hubungan antar gotong yang dipakai dalam setiap perayaan adat Simalungun dengan Nostra Aetate artikel 2, yaitu di mana Nostra Aetate artikel kedua menyatakan Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat, tulus gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan. Hubungan antara gotong yang dipakai dalam setiap perayaan adat Simalungun dengan Nostra Aetate yaitu Nostra Aetate artikel kedua menyatakan
Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat dan tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memanturkan sinar kebenaran yang merenungi semua orang. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan tentang gotong yang dipakai pada pria di Simalungun, yang menjadi suatu penghormatan kepada Raja Simalungun dan kepada Raja Majapahit. Sekian dari informasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan berguna bagi kita semua. Shalom.